Daur fosfor. Unsur fosfor merupakan unsur yang penting bagi kehidupan, tetapi persediaannya itu sangat terbatas. Sumber fosfor terbesar itu berasal dari bebatuan dan dapat yang berasal dari sisa makhluk hidup. Nah, sumber ini lambat laun akan mengalami pelapukan dan erosi. Bersamaan dengan itu, fosfor akan dilepaskan ke dalam ekosistem. Akan tetapi, sebagian besar senyawa fosfor hilang ke perairan dan diendapkan. Adapun fosfor dalam tubuh kita itu merupakan unsur penyusun tulang, gigi, DNA atau RNA, dan protein. Daur fosfor itu dimulai dari adanya fosfat anorganik yang berada di dalam tanah yang kemudian diserap oleh tumbuhan. Hewan itu tidak dapat memanfaatkan unsur anorganik, sehingga hewan akan memakan tumbuhan untuk memperoleh fosfor dari tumbuhan yang dimakannya. Apabila tumbuhan atau hewan itu mati, ataupun dari sisa ekskresi hewan tersebut yang berada dalam tanah oleh bakteri pengurai, itu akan menguraikan fosfat organik menjadi fosfat anorganik. Fosfat anorganik inilah nantinya bisa diserap kembali oleh tumbuhan. Fosfat anorganik juga ada yang terlarut di dalam perairan. Fosfat anorganik akan dimanfaatkan oleh tumbuhan air ataupun ganggang. Hewan air itu akan memperoleh fosfor dari rantai makanan. Jadi, tidak bisa memanfaatkan fosfat anorganik secara langsung. Apabila tumbuhan air dan hewan air ini mati, kemudian diuraikan oleh bakteri pengurai, maka akan terbentuklah fosfat anorganik dan akan terbentuk endapan. Apabila endapan tersebut terjadi di laut yang dalam, maka ini tidak bisa dimanfaatkan kembali dikarenakan tidak ada arus air. Sedangkan apabila endapan fosfat itu berada di laut yang dangkal dan ada arus air, maka akan teraduk dan kemudian akan menyuburkan ekosistem di daerah tersebut. Dan otomatis ekosistemnya yang subur, pasti banyak biota laut yang hidup di sana. Nah, fosfat yang berada di perairan itu dapat kembali lagi di daratan dengan bantuan hewan pemangsa ikan, yang contohnya adalah hewan kuaduk. Hewan guano ini adalah hewan spesies burung laut yang dia memangsa ikan-ikan yang ada di laut, sehingga fosfat yang ada di perairan itu nantinya akan terbawa karena dimakan. Hewan guano itu memakan ikan-ikan laut, kemudian terbawa ke daratan dan dikeluarkan bersamaan dengan fesesnya. Jadi, fesesnya burung guano ini bisa dijadikan sebagai pupuk guano karena mengandung fosfor yang tinggi. Nitrogen di atmosfer itu jumlahnya sangat melimpah, yaitu sekitar 78%. Nitrogen di atmosfer ini dalam bentuk N2 atau gas nitrogen. Walaupun jumlahnya sangat melimpah, namun tidak semua makhluk hidup itu dapat memanfaatkan nitrogen secara bebas. Adapun nitrogen ini di dalam tubuh makhluk hidup merupakan komponen penyusun dari asam amino yang nantinya akan membentuk protein di dalam tubuh. Nitrogen bebas juga dapat bereaksi dengan hidrogen ataupun dengan oksigen dengan bantuan kilat atau petir yang nantinya akan membentuk NO2 ataupun NH2 yang akan turun bersama air hujan dan kemudian melanjutkan siklus nitrogen di dalam tanah. Adapun organisme yang mampu memanfaatkan
memanfaatkan nitrogen secara bebas, contohnya adalah bakteri Rhizobium. Bakteri Rhizobium ini dapat menambati nitrogen secara langsung dengan cara bersimbiosis dengan bintil akar dari tanaman leguminous atau tanaman polong-polongan. Contohnya misalkan tanaman kacang tanah. Hasil dari fiksasi nitrogen ini nantinya akan digunakan oleh tumbuhan untuk menyuburkan tanaman tersebut. Tidak hanya bakteri Rhizobium menambah nitrogen secara langsung, ada juga bakteri di tanah yang mampu memanfaatkan nitrogen secara langsung. Contohnya adalah Acetobacter yang bersifat aerob, kemudian ada Clostridium yang bersifat anaerob. Kemudian juga ada ganggang hijau biru seperti nonstop dan Anabaena. Perhatikan untuk hasil fiksasi nitrogen, yaitu berupa senyawa amonia atau NH3 yang nantinya akan terionisasi menjadi amonium. Proses perubahan dari nitrogen menjadi amonium inilah disebut sebagai amonifikasi. Proses amonifikasi tidak hanya berasal dari fiksasi nitrogen saja, namun juga berasal dari hewan atau misalkan tumbuhan yang sudah mati, yang nantinya akan diuraikan atau terdekomposisi menjadi senyawa amonium. Perhatikan untuk amonium itu sebenarnya ada yang bisa dimanfaatkan oleh tumbuhan, namun dalam jumlah yang sangat sedikit, dikarenakan amonium ini nanti akan dimanfaatkan atau digunakan sebagai bahan dasar bakteri nitrifikasi. Amonium itu akan diubah menjadi nitrat oleh bakteri nitrifikasi di dalam keadaan aerob atau membutuhkan oksigen. Namun sebelum diubah menjadi nitrat, amonium akan dirubah dulu menjadi nitrit yang dibentuk oleh bakteri Nitrosomonas dan Nitrosophocus, dan nitrit ini akan dirubah menjadi Nitrobacter. Nitrat inilah yang nantinya akan diserap oleh akar tanaman dalam proses asimilasi. Proses asimilasi adalah proses pengubahan senyawa nitrat organik yang nantinya akan digunakan untuk menyusun asam amino dan protein di dalam tanaman. Adapun makhluk hidup yang lain seperti hewan herbivora yang akan mendapatkan nitrogen itu apabila memakan tanaman tersebut, dan hewan-hewan yang lain nanti akan berpindah dalam rantai makanan dalam suatu ekosistem tertentu. Untuk proses nitrifikasi itu pastinya membutuhkan oksigen, namun apabila dalam tanah itu oksigennya kurang, maka nitrat akan dirubah oleh bakteri denitrifikan dalam proses denitrifikasi. Jadi, denitrifikasi ini adalah proses pelepasan nitrogen kembali ke atmosfer dikarenakan di dalam tanah kondisinya itu adalah kekurangan oksigen. Kemudian, siklus nitrogen akan berlanjut terus-menerus.